Halo sahabat Kompas TV, balik lagi sama aku Sinta Milenia di sini. Mengikuti berita yang kemarin sempat viral video penghadangan mobil salah satu relawan di lokasi gempa di Cianjur. Diduga warga yang menghadang ini belum mendapatkan bantuan, distribusi bantuan dari beberapa relawan. Nah, di sini saya sudah bergabung langsung dengan salah satu relawan yang berada di mobil. Boleh nggak saya pengen tahu kronologi awalnya sebelum dihadang itu seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Kita melintas lah, melewati balai desa pada apa pada Luyu, lewatinlah di situ. Nah di situ memang di jalur udah sepi tuh ya. Setelah kita lewatin balai desa pada Luyu, terus kita lewatin lah SMP 3 terbuka pada Luyu. Pas kita di depan SMP, kita udah melihat nih ada beberapa anak muda itu berdiri di tengah jalan. Bukan hanya berdiri, tapi di jalan itu dipalang pakai kayu. Oh, Wah, dipalang ini pakai nggak benar kayu nih. ya, Ya, Mas? di bawah dipalang pakai kayu. Oh iya, iya. Ya, palang pakai kayu di mereka seperti yang digambar video itu ya. Nah, sementara di sisi kanan kita itu kan ada jalan kayak pertigaan kecil ya. Iya. Itu memang ada angkot, tapi angkot itu berhenti di situ. Waktu sebelum kita lewat, kita juga dia ngeliat-liat dan jauh kelihatan tuh angkot memang lagi berhenti di situ. Tapi ketika kita dijegat, angkot itu jalan, gitu kan. Nah, waktu dijegat itu begini ceritanya. Dia bilang, Pak, minta bantuan Pak, gitu kan. Ya, kita anggap wajar seperti yang di bawah sebelumnya. Cuman cara memintanya ini kasar. Dia bilang, Pak, bantuan turunin saya di sini aja Pak, nggak bakalan bisa di sana, gitu kan. Oh, saya bilang nggak bisa, karena ini pesanan orang. Kita harus sampai lokasi yang kita tuju, ini di Sarampat, karena di sana itu sangat minim bantuan, kan gitu. Saya bilang, oke, kalau memang seperti itu, Kak, saya seperti yang di video, Kang, ini kita darurat, darurat. Kenapa saya katakan darurat? Karena memang yang dia mau kita tuju itu minim bantuan, terlebih mereka sangat membutuhkan susu balita. Mereka butuh banget susu balita, gitu. Saya kan udah bawa beberapa kotak untuk umur 0 sampai 6 bulan dan juga 6 bulan sampai 1 tahun. Kita bawa beberapa pak itu untuk khusus yang karena sesuai dengan permintaan, makanya kita bawa selain beras gitu kan, mie instan dan lain-lain, biskuit dan juga susu kotak untuk anak-anak. Tapi untuk pemerataan distribusi bantuannya seperti apa, Mas? Apakah Gimana? pemerataan bantuan untuk logistik, obat-obatan, tenda, dan lain sebagainya, apakah Mas Wahyu ini sudah menerima informasi di lokasi yang Mas Wahyu lewati ini, apakah sudah merata Ya, atau belum? ya. Kalau soal merata atau tidak, saya kurang paham ya. Tapi saya beberapa netizen itu memberikan link ke saya, memberikan DM di Twitter, bagaimana kondisi. Ada juga sih memang beberapa teman yang mengirimkan data di Rancagong, keluarganya yang kurang bantuan atau bahkan belum menerima bantuan. Atensi kita adalah ya kita akan memberikan atensi, kita kumpulin datanya dan kita akan ke lokasi tersebut. Sama seperti halnya waktu ke Sarampat gitu. Jadi kita kumpulin dulu informasi nih. Oh, ini kita ada di sini nih. Nggak belum ada nih. Udah kita ke sana ya, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Cuma kalau di Ranca Goong kemarin, cuma di bawah ya, yang di bawah yang bukan yang di atas lagi ya. Yang di bawah tuh banyak mobil relawan. Kemarin tuh macet itu kan karena banyak mobil relawan yang parkir di pinggir jalan karena kan sementara ruas jalan kan sempit. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan juga karena kondisi jalan sempit gitu kan. Sementara mereka juga butuh bantuan, ya kita memahami kondisi itu, kita memahami, sangat memahami kondisi saudara-saudara kita yang ada di lokasi gempa. Makanya bagaimana caranya kita juga bisa masuk ke lokasi. Kasihan loh, ini kita baru masuk dari jalan utama ke atas ini kan belum terlalu jauh. Lalu bagaimana kondisi orang-orang yang ada di ujung sana, Iya, yang iya. terisolir? Makanya kenapa bantuan itu nggak sampai, mereka teriak. Ya ini salah satunya yang jadi penghambat. Ya itu makanya juga kita mengucapkan terima kasih banyak buat Polres Cianjur ya yang bergerak cepat pada saat itu. Karena apa? Ini dampaknya juga jadi nggak bagus nantinya. Oh ternyata orang begini, enggak juga gitu loh. Ini kan hanya segelintir orang. Sementara ribuan orang itu sangat menunggu bantuan dari relawan yang lain. Seperti yang informasi yang sudah saya dapatkan, warga yang Ah, menghadang itu kan sudah meminta maaf seperti ah, itu.
Kira-kira Ya, bagaimana untuk penyelesaiannya, Mas? ya kalau saya sih no problem sih ya. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah dia mau minta maaf atau enggak, itu pun nggak ada masalah karena buat kita di lapangan kita udah fight kan gitu kan, apapun yang terjadi kita bakal hadapi. Cuman yang jadi ya kita balik lagi, kita makasih banget sama Polres Cianjur yang sudah mengamankan dan bahkan mereka mengeluarkan flyer bagi relawan atau siapapun yang akan mengirimkan bantuan, jika membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian untuk pengawalan, memberikan linknya, kita bisa kontak ke sini. Ini bagus banget dan ini jarang loh ya, jarang yang dilakukan. Ini udah bagus dari operator, kita senang banget adanya seperti itu. Artinya ada rasa aman untuk para relawan yang akan membantu. Cuma kalau saya lihat kemarin kan, ya orang baca gitu kan, cengengesan kan seperti itu ya, saya whatever lah yang seperti itu. Yang terpenting buat saya adalah ini adalah sebuah efek jerah, harus ada efek jerah karena kasihan loh warga yang benar-benar membutuhkan. Kalaupun dia sangat membutuhkan, mungkin caranya tidak akan seperti itu. Bahkan kemarin ada loh ibu-ibu dan juga bapak-bapak nyamperin ke saya, dia ketok kaca, Pak, saya minta Pak, apa namanya, bantuan Pak, kita minta bantuan terpal. Kita terpal nggak ada, cuma kan kita biasakan nih di mobil nih, beras itu selain yang 25 kilogram, kita selalu bawa beras yang 5 kilogram. Jadi kita turunin Pak, nih bawa. Karena apa? Ya diberhak, kan begitu. Bahkan di sepanjang jalan kemarin, kemarin juga gitu ya. Ya, kemarin juga gitu ya, yang ada dia bikin tenda sendiri, ini satu keluarga. Ya gitu. Kalau ini bisa netes air mata kita kali. Kondisi di pinggir jalan satu keluarga sementara cuaca hujan. Bayangin sama anak-anak, kita kan berpikir yang begitu ya. Pada akhirnya apa? Dia nggak minta. Kita yang inisiatif, kita turunin beras karena dia satu keluarga, kita turunin beras yang 5 kilogram sama nasi cepat saji. Itu kenapa nasi cepat saji kita selalu bawa? Karena pada saat itu tidak langsung bisa masak, atau bisa masak atau tidak? Kan tidak, belum tentu semuanya bawa nasi beserta nasi beserta lauknya. Ini yang kita lakukan. Selain logistik yang apa namanya, seperti beras, kita juga bawa cepat saji agar pada saat bantuan itu tiba mereka bisa makan, dan beras yang lainnya bisa mereka masak berikutnya. Itu yang kita lakukan. Baik, oke. Semoga kedepannya nanti bantuan lebih merata, Mas Wahyu juga Amin. para relawan-relawan lainnya Amin. Amin. lancar dan semoga cepat tertangani dengan baik ya untuk gempa Cianjur, Amin. dan untuk para korban semoga diberikan keikhlasan, kesabaran. Amin. Terima Amin. kasih Mas Wahyu atas Ya, waktunya. ya Selamat sama-sama Mbak. melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Amin. Ini kita Selamat mau, ya siang. kita mau belanja nih. Ya, baik Iya. Mas Wahyu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.